Sahabat Mimbar Jati, pemirsa Tawaf TV, dimanapun Anda berada, selamat menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perjuangan-perjuangan kita. Maka apakah perjuangan kita, permintaan kita yang kemudian kita perjuangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah berikan, Allah akan ijabah? Tentunya kita harus mengetahui tempat-tempat, waktu-waktu di mana perjuangan-perjuangan itu akan menghasilkan dari apa yang telah Allah gariskan. Sayyidatina Ummu Habibah dipesan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla isna asyara rak'atan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang kemudian melakukan ibadah luar biasa, salat di pagi, siang dan malamnya dengan jumlah 12 rakaat. Arba'at raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum subuh. Bunyalahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah, apakah itu bukan perjuangan? Bahkan di Ramadan, ketimbang kita duduk dan melakukan aktivitas yang tidak bermakna, daripada kita menunggu-nunggu, belum azan sehingga belum terdetik untuk berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebetulnya Allah sedang mempersiapkan medan perjuangan, bahwa kita bukan menunggu daripada azan, tapi azan sedang nungguin kita. Tidak kemudian terdengar hayya 'alas shalah baru tergerak untuk sholat, tapi sebelum hayya 'alas shalah dikumandangkan, kita sudah menyiapkan perjuangan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu melakukan 4 rakaat masna, 2 rakaat sebelum zuhur, untuk kita melakukan aktivitas yang lebih baik, bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mendengar terompah daripada sandalnya Bilal bin Rabah. "Ya Bilal, sami'tu da'fan 'alaika fil jannah." Ya Bilal, aku mendengar terompah suara gesekan sandalmu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan aku bisa mendengar dari gesekan sandalmu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata Bilal tidak pernah melepas salat sunnah wudu. Setelah berwudu kita mungkin berdoa, setelah berwudu kita meminta. Tapi Bilal tidak cukup dengan berdoa dan meminta, melaksanakan perjuangan dengan istiqomah, dengan kontinu melakukan sholat wudu sunnah wudu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya perjuangan Bilal bin Rabah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Betapa ketika Bilal dianiaya, diminta melepaskan keimanannya, dijemur, diterik panas yang luar biasa, tidak berkata apa-apa kecuali ahad, ahad, ahad. Allah yang satu, Allah yang esa. Itulah perjuangan kita. Jangan tergoda dengan dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa perjuangan pasti ada sesuatu yang menghambatnya. Laksana beliau melihat bahwa dunia seperti haramun, wanita yang tua yang kemudian gemar bersolek.
maka perjuangan kita pun akan mendapatkan rintangan. Entah itu dunia yang kita cintai, maka jangan berlebihan mencintai dunia. Ahbib man ahbabta haulama, cintailah dunia proporsional, seperlunya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Membenci dunia, membenci sesuatu pun proporsional. Jangan kemudian kita membabi buta, karena tentunya perjuangan-perjuangan yang harus kita persiapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan dunia karena urusan ibadah, sudah kita sampaikan bahwa kita sedang menggenggam akhirat. Maka perjuangan yang kita lakukan dalam kehidupan kita tidak lepas dari apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memberi, ketika kita berbagi, tentunya Al-Imam Fakhrur Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, beliau mengibaratkan seluruh harta-harta kita, apa yang kita punya, yang kita perjuangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan datang yaumal qiyamah, di hari pembalasan. Yaumun la yauma fihi, in the last day of the world, hari terakhir, tidak ada hari lagi, dia datang menghampiri kita seperti tunggangan-tunggangan, seperti kendaraan-kendaraan yang akan menghantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perjuangan itu akan menghasilkan tunggangan-tunggangan, menghasilkan daripada kendaraan-kendaraan yang menghantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya terus memberikan kita semangat. Wala tai'asu min rahmatillah. Jangan pernah putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya ini kita akan bahas pada segmen selanjutnya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan perjuangan tidak akan putus dengan tidak merasa putus dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemana-mana, tetap di Tawaf TV.